Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Elina tolak menikahi Arion. Damian hanya milikku dan kau tidak berhak atas dirinya. Hanya aku orang tuanya yang berhak atas dirinya. Teriak Elina menggebu, menunjuk-nunjuk Arion dengan jari telunjuknya. Wajahnya memerah menahan amarah. Emosinya benar-benar kacau saat ini. Melihat kemarahan Elina, Arion terdiam. Kenangan kekejaman berkeliaran di pikirannya. Tidak bisa dipungkiri jika dirinya memang berkata seperti itu. Maafkan aku please, aku mohon. Ego Arion meluluh, meminta maaf pada Elina dari hatinya yang terdalam. Maaf, Beo Elina. Sinis sekali dirinya terkekeh hingga berdecih mendengar pria di depannya meminta maaf. Maaf, setelah semua yang kau lakukan padaku, hingga menyuruhku melenyapkan anakku sendiri dengan mudahnya kau datang. Mengatakan Damian putramu dan meminta maaf? Sekejam itukah kau? Cerca Elina, aku memiliki hati Arion, aku memiliki perasaan. Kau pikir dengan semua ucapanmu dan tindakanmu selama ini tak menyakitiku begitu? Apa salahku padamu hingga kau begitu kejam padaku, Arion? Jika kau membenciku karena aku melukai istrimu, kenapa kau tidak saja aku, Bentak Elina kencang, hingga begitu menggelegar di taman belakang itu. Kau menyiksaku tanpa sebab dan menghinaku terus-menerus. Aku mencoba memaklumi dan melupakannya, karena kupikir kau membela kekasihmu dengan benar. Berkali-kali ku peringati tentang Nadia, tapi apa yang ku dapat? Aku hanya mendapat tamparan dan makian. Malam itu kau mengambil keperawananku. Bukan hanya sekali kau melakukannya, tetapi 2 kali. Dan saat itu kau dalam keadaan sadar. Puncaknya saat aku hamil. Dan kau dengan mudahnya menyuruhku melenyapkan anakmu sendiri. Kau pikir aku tidak sakit, Kau pikir aku patung yang sesuka hati kau sakiti, begitu? Sekarang setelah semuanya terjadi, kau datang dan dengan mudahnya meminta maaf. Kau pikir apa kau pantas mendapatkannya, iya, Menggelegar suara Elina dengan bentakan-bentakan kuat. Air matanya yang sudah dia tahan nyatanya luruh begitu saja. Sakit sekali hatinya mendengar Arion dengan mudahnya mengklaim Damian putranya. Tidakkah pria itu sadar dengan apa yang dilakukannya setiap hari? Sungguh Elina menegaskan dalam hati jika Damian adalah putranya seorang. Dirinya yang mengandung Damian, yang melahirkan Damian, dan membesarkannya hingga sekarang. Arion tak berhak mengklaim Damian bahkan dengan hanya menyebutnya putranya. Melihat tangisan Elina dengan satu gerakan Arion menarik Elina ke pelukannya. Meskipun Elina memberontak berkali-kali dan kuat, Arion tak melepaskannya. Bahkan dirinya semakin mengeratkan pelukannya. Tak memperdulikan Elina yang terus mencakar punggungnya. Dadanya sesak mendengar suara tangisan Elina. Rasa bersalahnya kian meninggi saat mendengar curahan isi hati adiknya itu. Memang benar, setelah semua yang dilakukannya. Apakah pantas dirinya mendapatkan maaf gadis itu? Dadanya semakin sakit saat mengingat ancamannya dulu yang melenyapkan janin Elina. Dapat dibayangkan jika Elina menuruti perintahnya. Dia tak dapat melihat Damian berdiri di depannya. Darah dagingnya yang begitu menduplikat dirinya. Sakit, sungguh sakit. Dadanya sesak dan napasnya tercekat. Menyesal dan menyesal yang bisa Arion lakukan saat ini. Dirinya berulang kali membisikkan kata maaf pada gadis yang telah melahirkan putranya itu.
Lepaskan aku Arion. Kau jahat, kau tak punya hati, brengsek, kau pria kejam, lepaskan aku. Teriak Elina memukul-mukul tubuh besar Arion dengan brutal. Maaf. Bisik Arion tak memperdulikan sakit di tubuhnya. Menerima cakaran dan pukulan wanita yang didekapnya. Justru dirinya semakin mengeratkan pelukannya. Maaf Elina, please maafkan aku. Hiks, jangan menangis Elina, maafkan aku. Kau boleh membenciku asal aku mohon maafkan aku. Pinta Arion. Aku akan memaafkanmu tapi dengan satu syarat. Ujar Elina tiba-tiba. Pelukan mereka baru terlepas setelah hampir setengah jam berpelukan. Arion yang kuekeh tak mau melepaskan dekapannya sebelum Elina tenang lebih dahulu. Apa? Sahut Arion cepat. Dirinya akan melakukan apapun asal Elina mau memaafkannya. Jangan beritahu siapapun soal ini. Dan jangan pernah ganggu hidup aku dan Damian lagi. Kamu bisa? Tanya Elina. Sontak Arion menggeleng cepat. Untuk yang itu aku tidak bisa. Kau bisa meminta permintaan lain selain itu. Ujar Arion dengan wajah lemas. Tak mungkin dirinya diam saja setelah tahu memiliki putra. Meskipun memang dirinya brengsek. Meminta Elina melenyapkan anaknya dulu. Tetapi dirinya sudah menyadari kesalahannya. Dia sudah bertekad untuk bertanggung jawab atas Damian. Bahkan jika perlu dirinya akan bertanggung jawab atas Elina. Syarat lain, bagaimana dengan kau mati? Celetuk Elina. Dirinya tak sungguh-sungguh meminta. Arion langsung mendongak dari tundakannya. Terkejut dengan permintaan lain Elina. Apa tidak bisa yang lain selain itu? Aku tidak bisa melakukannya. Ujar Arion diakhiri lirihan. Sebenarnya jikapun Elina meminta nyawanya Arion akan memberikannya. Tetapi setelah dirinya menebus dosanya pada Elina dan Damian. Terdengar kekehan sinis di telinga Arion. Ia tahu Elina pasti akan marah dan murka padanya. Bagaimana bisa aku memaafkanmu jika kau saja tidak bisa memenuhi keinginanku? Tanya Elina nyelekit. Dirinya tahu ini memang pilihan yang sulit. Jika dirinya berada di posisi Arion, dirinya juga akan sama bingung. Tetapi Arion tetap harus memilih. Maaf, bukan aku tidak bisa memenuhi keinginanmu, tapi aku belum bisa. Ujar Arion cepat. Kening Elina mengerut, bingung dengan ucapan kakaknya itu. Maksudmu? Tanya Elina santai. Aku akan memenuhi keinginanmu bahkan jika nyawaku kau ambil. Tetapi beri aku waktu untuk bisa menembus dosaku padamu dan Damian. Contohnya 1 tahun. Ya 1 tahun biarkan aku mencoba menembus semua kesalahanku padamu dan Damian. Setelah itu kau bebas mau melakukan apapun padaku termasuk membun. Aku, ujar Arion mencoba bernegosiasi. Mata Elina membelalak mendengar tawaran gila Arion. Tak menyangka pria itu akan serius menanggapi ucapannya yang terakhir. Namun secepat mungkin Elina kembali mengubah raut wajahnya menjadi datar kembali. Tidak perlu, aku tidak sekejam dirimu. Untuk menyuruh seseorang melenyapkan nyawanya. Ujar Elina kesal sekali pada Arion. Maaf. Kembali kata itu Arion keluarkan. Dirinya seperti anak kecil yang sedang dimarahi orang tuanya. Aku akan memaafkanmu tapi kau harus menyembunyikan masalah ini dari yang lain. Kau boleh bertemu Damian tapi jangan pernah kau memberitahunya siapa dirimu.
Ujar Elina tegas tanpa mendengar jawaban Arion tentang keputusannya. Ditinggalkan Elina sendiri, Arion bangkit. Tersenyum penuh arti menatap kepergian gadis itu. Dirinya sudah bertekad memberitahukan statusnya dan Damian pada keluarganya. Tak peduli dengan kemarahan gadis itu maupun keluarganya. Karena nyatanya sekarang harapan hidupnya adalah Damian. Ditinggalkan Nadia, tentu saja dia trauma. Apalagi mengenai kehamilannya karena dirinya sangat membenci pengkhianatan. Kedatangan Elina ke rumahnya sembari membawa si kecil Damian, yang begitu menduplikat dirinya membuat Arion bertekad untuk memilikinya. Bahkan jika harus dengan cara yang terbilang kejam dirinya akan lakukan. Hanya satu yang dia hindari, yaitu dengan cara memisahkan Damian dari Elina. Kalaupun dirinya memang menginginkan Damian, itu artinya dirinya sudah siap menerima Elina di hidupnya dalam artian menikahinya. "Kalian dari mana aja sih?" tanya Mami Rasti melihat kedatangan Elina yang disusul Arion di belakangnya. Langkah Arion yang besar mampu mengejar langkah Elina yang kecil hingga mereka berbarengan. "Maaf Mi, tadi ada urusan sebentar. Gimana keadaan Damian sekarang?" tanya Elina berusaha mengalihkan pembicaraan. Semoga Mami Rasti dan yang lainnya tak menyadari wajahnya yang sembab karena menangis. "Damian sudah stabil. Tadinya kita mau masuk tapi nunggu kamu dulu," ujar Mami Rasti. Beberapa saat lalu saat tengah menunggu Damian, seorang perawat datang dan memberitahu jika keadaan Damian sudah stabil dan sudah bisa dijenguk. Tetapi karena merasa tak enak, Mami Rasti menunggu Elina lebih dulu. Menganggukkan kepala, Elina masuk lebih dahulu diikuti oleh yang lainnya. Langkah Elina melemah seketika melihat Damian yang terbaring lemah di atas brangkar. Duduk di samping Damian, Elina meraih tangan mungil itu yang lemah. Dia genggam dan dia kecupi berkali-kali. Tangan yang biasanya meraih kakinya untuk meminta sesuatu kini terbaring lemah. Elina menangis, tak mampu melihat keadaan Damian yang mengenaskan. Usianya bahkan belum menginjak 2 tahun tetapi harus mengalami kecelakaan seperti ini. Kalau saja bisa Elina lebih merelakan dirinya yang terluka dibanding Damian. "Maafin Bunda Hicks, maafin Bunda sayang. Bunda gagal jagain kamu," lirih Elina berbisik pada Damian. "Cepat bangun sayang, jangan bikin Bunda khawatir. Bunda gak bisa tanpa kamu." Semakin meringis tubuhnya. Saat momen-momen Damian lahir ke dunia sebagai anugerah terindahnya teringat kembali. Rasa sakit yang tak mungkin dirinya lupakan dan rasa bahagia yang pasti akan ia ingat selalu. Bayinya, yang kini menjadi putra tampan, membayangkan Damian tiada rasanya hidup Elina tak berguna. Tenggorokannya tercekat dan mungkin akan mati. Tak henti-hentinya Elina mengucapkan syukur pada Tuhan dalam hati. Tanpa Elina sadari, jika pria yang mematung tak jauh dari posisinya ikut meneteskan air mata. Damian kecelakaan dan sekarang terbaring lemah. Arion tak sanggup membayangkan yang lebih. Putranya yang kini berusia hampir 2 tahun tengah berusaha membaik. Sudah menangisnya, "Makan dulu. Kak Leo tadi ke kantin beli makanan," ujar Papi Dion. Elina mengangguk. Berat hati melepaskan genggamannya di tangan mungil Damian. Lalu beralih mengambil satu bungkusan nasi yang dibeli kakaknya. Leo sengaja membeli nasi goreng seafood kesukaan Elina. Harapnya itu bisa membantu memperbaiki suasana hati sang adik. Selesai makan tiba-tiba Arion memanggil orang tuanya. "Ngipi, ada yang ingin aku katakan," ujar Arion. Elina yang hendak membenarkan selimut Damian terhenti.
Dirinya berbalik dan menatap Arion dengan tajam. Tak seperti hatinya yang takut dan cemas. Jika Arion akan memberitahu semuanya pada orang tua mereka, jika benar sungguh, dirinya tak akan pernah memaafkan Arion. Ingin bicara apa ah? Tanya Papi Dion melihat Arion tak kunjung melanjutkan ucapannya. Arion meyakinkan hatinya, aku ingin katakan jika Damian, putraku. Ucap Arion lantang. Hening sesaat sebelum akhirnya tawa Papi Dion terdengar renyah di telinga mereka. Kamu mau ngomong apa Arion? Candaan kamu gak lucu ini. Ujar Papi Dion terkekeh garing. Aku gak bercanda Pi, Damian memang anak aku. Aku bahkan sudah mendonorkan darah untuk Damian. Jika kalian tak percaya aku akan melakukan tes DNA. Sahut Arion menggebu. Berusaha membuat orang tuanya percaya akan hal ini. Benar apa yang dikatakan Arion Elina? Tanya Mami Rasti. Semua tatapan kini tertuju pada Elina. Menuntut jawaban akan pertanyaan Mami Rasti. Elina menggeleng pelan. Bukan, Dami. Belum selesai Elina menjawab, Arion memotongnya lebih cepat. Jangan mengelak lagi Elina. Jika kamu masih mengelak, aku bisa meminta dokter tadi menjadi saksi. Ujar Arion tegas. Bagaimana bisa terjadi? Tanya Papi Dion. Aku yang salah di sini Pi. Aku telah memperkosa Elina hingga hamil. Terang Arion. Seperti mendapat serangan jantung, Papi Dion terhenyak sebentar. Sebelum akhirnya menyeret putranya keluar dari ruangan itu. Lalu menghajarnya hingga membabi buta. Bajing. Aku tidak pernah mengajarimu seperti itu brengsek. Bentak Papi Dion menggebu. Dadanya bergemuruh hebat, kecewa dengan kelakuan putranya. Dirinya selama ini mengajarkan hal-hal yang baik pada putranya hingga selalu dia banggakan. Namun lihatlah sekarang, Arion berbuat hal di luar nalarnya yang membuat dirinya kecewa dan murka. Maafkan Arion Pi, Arion salah dan Arion menyesal. Ucap Arion setelah papinya berhenti menghajarnya. Pipinya sudah membengkak dan membiru, serta darah segar yang keluar dari sudut bibirnya akibat pukulan bertubi-tubi yang diberikan papinya. Bagaimana ini bisa terjadi Kenapa kamu menyembunyikan semua ini dari kami? Kini giliran Mami Rasti yang bertanya. Dirinya sudah berlinang air mata mendengar putra sulungnya memperkosa putri tercintanya. Begitupun Elina yang masih terdiam dengan tangisannya. Maafkan Arion Pi, mungkin awalnya Arion hanya ingin menyelamatkan pernikahan Arion dan Nadia hingga tak memperdulikan perasaan Elina. Arion egois Pi, Arion salah. Lirih Arion. Papi Dion menghembuskan napasnya kasar dan memburu. Dadanya benar-benar sakit mendengar pernyataan putra sulung yang selalu dia banggakan itu. Sekarang mau kamu apa? Tanyanya. Arion ingin bertanggung jawab dengan menikahi Elina. Arion akan berusaha perbaiki diri supaya bisa menjadi ayah yang baik untuk Damian. Tekad Arion yakin. Memangnya Elina mau kamu nikahi? Pertanyaan Papi Dion seolah menjadi tamparan kuat bagi Arion. Harapannya tiba-tiba patah mendengar pertanyaan Papi Dion. Menggeleng lemah Arion menjawab, Arion gak tahu. Makanya Arion pengen Papi bantuin Arion untuk membujuk Elina mau menikah. Arion ingin menembus semua dosa yang sudah Arion lakukan pada El dan Damian. Ujar Arion. Lagi-lagi Papi Dion menghela napas kasar. Lalu memijat pelipisnya pelan.
guna menghilangkan rasa pusing akibat kelakuan anak-anaknya. Kamu harus nikah dengan Kak Arion, ucapan Mami Rasti. Membuat Elina yang tengah menangis tertunduk mendongak, menolak keras perintah sang mami. Dirinya menggeleng cepat dan kuat. El gak mau Mi. El gak mau nikah sama Kak Arion. Bersambung.